Shalom jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah online pagi ini, mari kita saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita boleh memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin. Shalom jemaat sekalian. Kasih Tuhan sungguh tiada taranya, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan. Hikmat-Nya tak terselami. Mari kita bersama-sama, kita angkat pujian, kita angkat penyembahan, segala puji, segala hormat hanya untuk meninggikan Dia seorang. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku
juga. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita naikkan pujian ini sambil mengangkat tangan kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Mari kita berdoa. Ya benar Tuhan, kami kagum, kami hormat akan Engkau. Kami berterima kasih Bapa, selama 1 minggu ini ya Tuhan, Engkau memimpin kami, tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Bapa. Bapa terima kasih atas berkat-Mu, kami masih boleh berkumpul bersama, kami masih boleh melayani, kami masih boleh untuk datang ke hadirat-Mu, beribadah pada hari ini. Tuhan, kasih-Mu tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, lebih dari apapun di dunia ini. Bapa, biarlah segala puji, penyembahan dan hormat hanya untuk meninggikan nama-Mu seorang. Layakkan kami memasuki hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari segenap umat percaya di dunia ini kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita tak perlu meragukan kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan untuk kita. Mari dengan pujian ini, denganmu Tuhan, kita berjalan beriringan bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita boleh bersama-sama bertepuk tangan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita akan pujian ini sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bersama-sama kita nyatakan Tuhan Raja kita. Yesus, kaulah Raja dalam hidup kami. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan
Bapa kita setia, Bapa kita tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Mari kita yakin dan percaya, kita milik Tuhan, Tuhan milik kita. Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan. Bapa, kami rindu hati kami boleh diubahkan menjadi seperti Engkau, seputih hatimu, setulus salibmu. Mari kita angkat sebuah pujian, jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku anggikan namamu, Kau
setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Coba bayangkan kalau saudara adalah seorang dokter atau minimal seorang perawat sekarang ini. Menjadi dokter memang satu kebanggaan. Menjadi perawat menolong orang juga satu kebaikan yang mulia. Tetapi di masa pandemi sekarang ini, menjadi dokter atau perawat adalah sesuatu yang amat sangat berat pekerjaannya. Apalagi kalau dokter atau perawat itu bekerja di rumah sakit. Bagaimana kalau ada rekan saudara dan saya yang menjadi dokter? Bayangkan kalau kita adalah dokter. Ada rekan kita yang terinfeksi, lalu sakit, lalu meninggal dunia. Apa kira-kira perasaan kita? Bagaimana perasaan kita waktu kita mengingat ada suami, ada istri di rumah, ada anak-anak, ada family yang tinggal bersama? Saudara, sebagian dokter selesai bertugas di klinik atau di rumah sakit, mereka tidak berani pulang ke rumah. Artinya apa? Artinya kalau saudara dan saya adalah seorang dokter, meskipun kita harus setia dalam pekerjaan dan profesi kita, meskipun kita harus setia dalam panggilan kita sebagai seorang dokter, kita tahu satu hal, ada resiko yang besar. Dan taruhannya itu adalah nyawa. Taruhannya itu adalah tidak main-main. Kehilangan nyawa. Walaupun kita melakukan sesuatu yang baik dan mulia. Bagian yang kita baca, kitab Daniel pasal 6, kita bisa melihat di sini ada seorang tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan. Tetapi kesetiaannya itu tidak berarti dia tidak ada masalah. Bahkan Daniel setia kepada Tuhan, dia harus memikul risiko. Yaitu risiko dijahati orang lain. Risiko dituduh hal yang tidak-tidak. Dan risiko bahkan juga yang menyangkut kematian. Nyawanya sendiri. Saudara, sebetulnya Daniel di bagian ini melayani seorang raja, dalam bahasa Indonesia disebut Darius, tetapi kebanyakan penafsiran Alkitab itu menunjuk bahwa yang dilayani di pasal 6 ini adalah seorang raja, dalam bahasa Inggris disebut Cyrus
dan biasa juga disebut Cyrus the Great. Cyrus the Great adalah raja Media Persia yang besar. Dia adalah seorang raja yang dalam peninggalan arkeologi pernah membuat satu silinder yang bahkan disebut pakai namanya sendiri, yaitu Cyrus Cylinder. Ukurannya kira-kira sebesar ini. Sampai hari ini, Cyrus Cylinder itu ada di British Museum di Inggris, di London. Dan tersimpan di British Museum ruang 52 sampai hari ini. Cyrus Cylinder itu adalah isinya huruf-huruf Akkadian, dalam bahasa Akkadian. Dan di dalamnya berisi sebuah charter atau piagam hak asasi manusia. Dan Cyrus the Great adalah raja yang baik. Dia sering membebaskan budak-budak. Dia menganggap semua agama itu sama. Orang yang punya kepercayaan yang lain harus dianggap setara di dalam kerajaannya. Dan dia juga tidak menganggap orang-orang yang ditawan itu sebagai tawanan. Jadi Cyrus the Great ini adalah seorang raja yang baik. Dan inilah raja yang menguasai wilayah yang luas dari kerajaan Media Persia. Dan itulah sebabnya dia mengangkat 120 orang gubernur atau pangeran untuk melayani kota-kota yang tersebar di dalam kerajaannya. 120 gubernur ini, masing-masing 40 gubernur ada kepalanya atau disebut administratornya. Dan itu berarti ada 3 orang yang mengepalai 120 gubernur ini. Dan salah seorang dari 3 orang itu adalah Daniel. Dan bukan itu saja. Cyrus the Great mempercayakan semua urusan dari administrator dan 120 orang itu kepada Daniel. Jadi hierarkinya raja, Daniel, 3 orang administrator dan 120 orang satrap atau wali raja atau gubernur. Saudara bisa bayangkan betapa besar kepercayaan raja kepada orang yang bernama Daniel itu. Tetapi saudara, kepercayaan raja itu diiringi dengan kecemburuan dan iri hati dari pejabat-pejabat atau administrator atau gubernur-gubernur lainnya. Itulah sebabnya di dalam pasal 6 ini dikisahkan mereka mencari jalan. Mereka mencari akal bagaimana untuk menjatuhkan Daniel. Dicari dalam hal kehidupan pribadinya, tidak ada. Sebab dia tidak ada kesalahan. Dia tidak ada cacatnya. Dia tidak ada celahnya. Tokoh Daniel itu. Dan mereka sadar, kecuali dalam hal kesetiaannya kepada Allahnya. Jadi mereka menyodorkan kepada Cyrus the Great sebuah surat keputusan yang isinya, kalau dalam 30 hari ada orang lain yang menyembah ilah yang lain atau Allah yang lain selain kepada raja, orang itu harus dihukum mati. Entah bagaimana diplomasi atau trik mereka berbicara kepada raja, raja itu terjebak lalu kemudian menandatangani keputusan itu. Dan bagian yang kita baca ini saudara, tokoh Daniel itu tahu mengenai keputusan itu. Tetapi kita bisa belajar 2 hal dari tokoh Daniel ini. Yang pertama, Daniel sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah situasi yang sulit itu, dia tetap menampilkan kesetiaan kepada Tuhan. Dan kesetiaan kepada Tuhan itu tidak pernah berkurang dalam situasi
apapun juga. Pada bagian ini kita mencatat bahwa Daniel tetap beribadah kepada Tuhan. Dan itulah poin yang dipakai oleh orang-orang yang mau menjahati dia, yaitu mereka sebetulnya mau mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada dia, tapi tidak ada. Lalu mereka bilang, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dan inilah yang menjadi poin yang dilakukan oleh Daniel, tidak pernah berhenti. Dalam arti dia terlihat oleh orang lain sebagai seorang yang setia kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Dalam bahasa Inggris seorang penafsir menulis bahwa Daniel ini selalu put God first. Selalu mengutamakan Tuhan. Ibadah kepada Tuhan itu selalu nomor satu dalam kehidupannya. Tidak pernah kendor. Tidak pernah menurun. Dan itu diketahui oleh banyak orang di dalam kerajaan Media Persia yang begitu besar. Daniel bekerja di tengah lingkungan yang disebut oleh seorang penulis in an ungodly culture. Working in an ungodly culture. Dan dia juga working among unbelievers. Dia bekerja di tengah budaya atau peradaban yang tidak saleh, yang sekular. Dia juga bekerja di antara orang-orang di sekitarnya bukan orang percaya kepada Yahweh. Tetapi Daniel menampilkan put God first. Dan itu adalah sebuah kesaksian yang baik dari tokoh Daniel ini. Dia punya integrity. Dalam ayat 4 disebut dia punya roh yang luar biasa. Dan orang-orang yang mau menjahati dia tahu bahwa Daniel ini tidak ada satu kesalahan pun. Dan tidak ada kelalaian. Saudara, kesalahan adalah perbuatan-perbuatan yang menyangkut moralitas dan sebagian besar sengaja dilakukan. Tetapi yang namanya kelalaian bisa saja tidak sengaja. Tapi dua-duanya ini tidak dijumpai pada diri tokoh Alkitab yang bernama Daniel ini. Dia punya yang disebut sebagai integritas. Integritas itu sebetulnya dari bahasa Latin yang artinya satu atau tunggal. Maksudnya, kalau ada orang yang perkataannya menyatu dengan perbuatannya, orang itu disebut orang yang punya integritas. Orang yang bisa diandalkan. Karena apa? Semua yang dia katakan, dia lakukan. Dan itu menyatu dengan kepribadiannya yang utuh pada satu orang itu. Tokoh Daniel itu punya integritas. Tapi satu lagi, dia punya kehidupan yang konsisten. Konsistensi khususnya dalam beribadah kepada Tuhan, dalam menyembah Tuhan, itu selalu konsisten. Terus menerus. Sejak pasal 1, kita bisa membaca Daniel itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Pasal 1 kitab Daniel, konteks waktu itu dia berusia masih remaja, kurang lebih 15-16 tahun. Tetapi di pasal 6 ini, tokoh Daniel itu sudah berusia kira-kira 80 tahun lebih. Jadi selama puluhan tahun, dia menjalani kehidupan yang konsisten. Terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Terus-menerus setia kepada Tuhan.
dalam situasi apapun juga. Bagaimana dengan saudara sekarang ini? Di tengah pandemi sekarang ini, kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Kita tidak bisa melayani di dalam gedung gereja. Kita tidak bisa melakukan aktivitas komisi demi komisi seperti biasanya. Tapi bagaimana dengan kesetiaan saudara kepada Tuhan? Kita harus beribadah hari Minggu secara live streaming. Live streaming itu artinya seperti yang sekarang kita sedang lakukan. Saya merekam khotbah ini, lalu ditayangkan pada hari yang sudah ditunjuk. Dan jemaat mengikutinya lewat ibadah itu lewat alat-alat seperti HP atau laptop atau tablet di rumah saudara masing-masing. Tapi permisi tanya, berapa banyak di antara saudara yang setia, konsisten, terus-menerus beribadah? Sebab saya dengar di tempat lain atau bahkan di luar negeri, live streaming yang ikut itu menurun. Dan banyak jemaat yang tidak mengikuti ibadah pada gerejanya masing-masing. Apalagi ada orang yang tadinya melayani, sekarang tidak melayani. Tadinya sering kasih persembahan, sekarang persembahannya menurun. Kesetiaan sebagian orang itu sudah tidak konsisten lagi. Dan ini berbeda sekali dengan tokoh Alkitab yang bernama Daniel ini. Ada situasi sulit. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dan dia tidak takut menghadapi risiko karena ibadah yang dijalankannya itu. Saudara, yang kedua, yang terakhir, waktu Daniel menghadapi situasi itu, dia sebetulnya sudah tahu. Dan yang kedua, kita belajar bahwa sebetulnya komitmen doa dari Daniel itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah kendor. Tidak pernah terganggu oleh situasi apapun, termasuk ancaman hukuman mati. Saudara, Alkitab mengatakan ayat yang ke-11, Daniel sudah tahu mengenai keputusan yang dirancangkan oleh orang-orang yang mau menjahati dia itu. Itu sebetulnya hanya 30 hari saja. Kalau Daniel bisa merasionalisasi begini, oh saya libur dulu, doa 30 hari. Tuhan juga tahu, ini ancaman, hukumannya hukuman mati. Saya perek dulu, saya berhenti dulu, berdoa 30 hari. Dan saya sudah melakukannya dari sejak saya muda, masa sekarang saya berhenti 30 hari saja, Tuhan tidak mengerti. Kalau dia mau merasionalisasi seperti itu, saya kira banyak orang di dunia ini akan bilang wajar itu. Wajar, ada ancaman, ada bahaya, kita harus menghindar. Kita harus berhati-hati. Tokoh Daniel ini ada satu kamar khusus yang biasa dia bekerja di sana. Dan dia biasa berdoa di sana 3 kali sehari. Jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Sekali lagi, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi selain put God first, Daniel ini put prayer first. Pray first. Doa itu adalah sesuatu yang utama. Dan itu adalah satu komitmen yang dia lakukan terus-menerus seumur hidupnya. Orang-orang yang mau menjebak dia tahu bahwa dia sering berdoa.
Lalu mereka menangkap dia. Jadi Daniel dihadapkan kepada raja yang amat sangat terkejut karena Cyrus the Great tidak pernah menyangka orang yang dia percaya itu akan dijebak seperti itu. Lalu Alkitab mengatakan di ayat-ayat selanjutnya, Cyrus the Great itu begitu disusahkan waktu Daniel harus dijatuhi hukuman mati, dimasukkan ke dalam gua singa. Semalam-malaman dia tidak bisa tidur. Tetapi Tuhan menolong tokoh Daniel ini. Tuhan menutup mulut-mulut singa yang ganas dan buas itu. Dan Tuhan juga mengirimkan malaikatnya melindungi Daniel supaya tidak dijahati oleh singa-singa itu. Pagi-pagi hari raja datang menengok Daniel. Lalu dia tahu bahwa ada Tuhan yang menolong orang yang dipercayanya ini. Lalu akhirnya singkat cerita Daniel diselamatkan. Dan orang-orang yang menjahati dia dimasukkan ke dalam gua singa itu, dan singa itu langsung mencabik orang-orang yang jahat atau menjahati Daniel itu, dan mereka semua mati di sana. Alkitab tidak mencatat secara detail mengenai kehidupan selanjutnya dari tokoh Daniel di usia tuanya. Tetapi kita bisa tahu satu hal, yaitu Cyrus the Great, raja itu, dia bukan orang yang percaya kepada Yahweh. Tapi Cyrus the Great selanjutnya tiba-tiba mengeluarkan dekrit, memulangkan orang-orang Yahudi yang dibawa ke pembuangan oleh Nebukadnezar 70 tahun sebelumnya. Dan dekrit itu berisi pengembalian orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Dan itu saya kira menjawab doa dari Daniel, sebab dia tiap kali berdoa, dia selalu mengarah ke Yerusalem. Saya percaya doanya itu berisi mengenai restorasi atau pembaharuan, pemulihan umat Tuhan, supaya bisa kembali ke Yerusalem. Lalu selain berdoa, meskipun tidak dicatat dalam Alkitab, ada penafsir yang percaya bahwa Daniel ikut mempengaruhi Raja Cyrus. Dan itulah sebabnya raja mengeluarkan dekret memulangkan umat Tuhan yang ada di pembuangan kembali ke Yerusalem. Artinya apa, saudara? Artinya selain berdoa, tokoh Daniel ini juga punya kepedulian, yaitu kepedulian terhadap umat Tuhan yang ada di pembuangan, dan juga kepedulian terhadap pulihnya Yerusalem. Jadi dia berdoa, timbul kepedulian di dalam dirinya. Dan dia juga mempengaruhi raja untuk melakukan hal-hal yang besar, yaitu kembalinya umat Tuhan ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Saat ini kita hidup dalam dunia di abad 21. Kita di tengah situasi pandemi yang parah dan belum pernah dialami sebelumnya. Di luar kehidupan kita banyak orang yang susah, banyak kematian, orang miskin tambah miskin. Dan kita lihat banyak orang pengangguran, banyak orang yang mencari pertolongan ke sana sini. Dan banyak negara kita bisa lihat anak-anak yang miskin tambah banyak, orang-orang yang kelaparan tambah banyak, orang-orang yang susah bisa dijumpai di mana-mana, juga di Indonesia. Selain saudara beribadah, selain saudara berdoa, punyakah saudara yang namanya kepedulian
supaya bangsa dan negara ini pulih kembali, supaya gereja Tuhan pulih kembali, supaya pelayanan itu bisa pulih kembali, supaya pekerjaan penginjilan dan misi bisa berjalan dengan normal kembali. Kita harus berdoa, tapi juga kita harus punya kepedulian. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk gereja, untuk bangsa ini, dan untuk dunia ini. Terima kasih Pendeta Daniel untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Mari kita boleh tetap memiliki hati yang setia walaupun kita sedang berada di tengah kesukaran. Dan mari kita tetap melayani karena hidup ini adalah kesempatan. Kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi kita naikkan pujian. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. hidup ini Sudah jadi berkah.
Seperti lagu yang kami pujikan tadi Tuhan, ini yang menjadi doa kami, bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin ya Tuhan, untuk kami hidup menyenangkan Tuhan, untuk kami hidup boleh memuliakan nama Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada setiap kami. Kami mau menghargainya. Dan Tuhan, kami mau sungguh menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Meskipun Tuhan kami dilanda oleh kesukaran saat ini, dunia ini tidak menentu bergeraknya Tuhan. Ada banyak sekali problema di dalamnya. Tetapi biarlah yang tidak berubah itu adalah hati kami. Dan biarlah hati kami boleh tetap konsisten mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, setia mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam keseharian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan jemaat di tempat ini. Tolonglah supaya sungguh kami menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami pada saat ini. Apakah itu pergumulan sakit penyakit, ataukah pergumulan ekonomi, pergumulan di dalam keluarga, ataupun pergumulan-pergumulan lainnya. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup untuk dapat menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami sesuai waktu dan kehendak daripada Engkau Tuhan. Untuk itu kami mau belajar percaya, kami mau belajar terus berserah, berharap kepada Tuhan, satu-satunya sumber pengharapan kami. Dan juga Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kami yang masih bergumul di dalam dosa. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami supaya kami boleh sungguh pulih dari dosa-dosa kami. Supaya kami boleh terlepas dari belenggu-belenggu itu Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Tuhan Yesus sudah mematahkan kuk dosa itu di salib. Untuk itu kami percaya kami bisa bebas, kami bisa merdeka dari dosa. Allah Roh Kudus yang boleh terus memampukan kami, memperbaharui hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan untuk keadaan bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kami di dalam menjalankan roda perekonomian. Dan di dalam ada berbagai problema masalah lainnya. Tuhan terus tambah-tambahkan kebijaksanaan kepada mereka. Supaya mereka dapat mengatasi semua ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi juga kami akan, sebentar lagi Indonesia akan mengalami lebaran. Tuhan kiranya juga boleh memberikan hikmat kepada pemerintah di dalam mengontrol, membatasi setiap kegiatan yang ada. Kami tidak ingin Tuhan adanya gelombang kedua COVID yang mungkin boleh terjadi di bangsa kami. Kami sungguh berharap Tuhan biarlah hal itu tidak terjadi. Dan kami sangat rindu angka penyebaran boleh semakin minim, semakin sedikit di bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk negara-negara lain seperti India, Filipina, Thailand yang sedang mengalami kenaikan COVID yang cukup drastis. Tuhan yang kiranya boleh tolong untuk pemerintah setempat dan masyarakat supaya mereka boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami juga rindu Tuhan di sana supaya penyebaran COVID-19 juga boleh semakin menurun di sana. Kami percaya Tuhan yang berdaulat atas Indonesia, Tuhan yang berdaulat atas seluruh negara, atas bumi ini. Mohon belas kasihan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah persembahan kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami memberi bukan hanya berupa materi saja, tetapi seantero hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ini seluruh doa kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Terima kasih untuk ibadah yang kami boleh ikuti hari ini. Tuhan yang boleh memimpin, menyertai, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar.
Tuhan, biarlah firman Tuhan yang setelah sudah kami dengar itu boleh terus berakar di dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh boleh menjadi orang-orang yang setia sampai akhir di dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita kepadanya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, penghiburan, pimpinan, dan tuntunan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman penting perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan segenap jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daniel Lukas Lukito yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati pelayanan dan keluarga dari Muse Daniel untuk kedepannya. Saudara, pada malam hari ini kita ada Sunday Talk dengan tema yang cukup menarik, ya, yaitu kekristenan dan tradisi Tionghoa. Saudara, mungkin ada beberapa yang kita bingung, tradisi Tionghoa ini sebenarnya banyak yang bertentangan dengan ajaran kekristenan atau sebenarnya bisa ada korelasi yang indah antara keduanya. Ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pendeta Paulus Daun yang akan menyampaikan materi ini dan akan berbincang-bincang bersama kita malam hari ini. Karena itu saudara, ikutilah, ajak keluarga, ajak teman untuk boleh mengikuti Sunday Talk malam hari ini. Kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik pada malam hari ini. Jam 7:30 melalui aplikasi Zoom saudara. Oke, kemudian saudara, ibadah minggu depan, tema ibadah kita adalah regenerasi. Dan itu bertepatan dengan Hari Ibu, tanggal 9 Mei. Jadi di dalam ibadah minggu depan kita akan memperingatinya, kita akan merayakannya dengan nama ibadah Parents Day, saudara. Nanti ada berbagai acara yang akan ditampilkan di sana. Oleh karena itu, saudara, mari kita boleh tetap memiliki hati yang rindu datang beribadah kepada Tuhan. Khususnya sebagai papa mama, sebagai orang tua, kita akan belajar minggu depan bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya. Ya saudara, jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bread Community Service Medan. Pembicaranya adalah Pendeta Wahyu Pramudia, salah satu rekan dari IPM atau Indonesia Preaching Ministry Center. Oke saudara, kemudian hari Kamis minggu depan, saudara, Kamis minggu depan tanggal 13 Mei, kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi nanti ibadah akan dilangsungkan secara live streaming. Jadi nanti ada sebagian jemaat yang akan datang ke gereja, kemudian saudara, sebagian besar dari saudara mungkin akan mengikuti dari rumah. Saya sangat menghimbau untuk saudara sekalian, marilah kita boleh mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Ini adalah satu momen yang penting di dalam sejarah keselamatan Tuhan kepada umat manusia. Yaitu Tuhan Yesus yang diangkat naik ke sorga, mari kita boleh beribadah, kita mau bersyukur, kita mau merayakan kemenangan ini saudara. Jadi itu memang bertepatan pada hari lebaran, mungkin hari libur pada saat itu. Saudara, mungkin saya sangat mengajak kita sebelum kita mungkin mau jalan-jalan atau kemana, saudara, ikutilah ibadah terlebih dahulu saudara ya. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan tetap jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bread Community Service Medan. Baik saudara, demikian saja pengumuman warta pada hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita.